Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulisya Putri dari kelas E2 dengan nomor pokok mahasiswa 10120425E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Sehingga jika ada masalah menyangkut mengenai persediaan, akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, ada jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua ada lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga ada frekuensi penggunaan, yaitu semakin sering digunakan maka jumlah persediaan semakin kecil. Yang keempat ada daya tahan persediaan, yaitu persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Yang kelima ada bencana, yaitu persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang terakhir ada tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujungnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan laba yang lebih optimal. Ada juga tujuan manajemen persediaan adalah menyediakan persediaan dengan biaya yang minimum. Selain itu, kita juga harus memastikan persediaan untuk kegiatan operasional seperti produksi, penjualan, dan layanan kepada konsumen tidak tergantung meskipun biayanya minimum. Manfaat manajemen persediaan. Yang pertama ada memastikan persediaan tersedia. Yang kedua ada mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan serta risiko harga yang fluktuatif. Yang ketiga ada memperoleh diskon dari pesanan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang kelima ada mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Yang keenam mengantisipasi permintaan mendadak. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika barang sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan. Yang kedelapan, ada mengawasi persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Bisa dikembalikan ke supplier jika tidak cocok. Yang kesembilan, menjaga komitmen terhadap customer, agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Yang terakhir, menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Metode manajemen persediaan, Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan salah satu metode manajemen persediaan. Economic Order Quantity adalah jumlah pemesanan paling ekonomis. Maksudnya, jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi, dapat diminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Periodic review. Pada metode ini yang harus kita lakukan adalah pemesanan barang persediaan dengan jangka waktu yang sama. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya. Material Requirement Planning. Metode Material Requirement Planning atau metode perencanaan kebutuhan material, yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode Material Requirement Planning bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga menjadi kecil. Perencanaan yang dimaksud pada metode ini meliputi perencanaan penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Just in time. Metode ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Just in time berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat kebutuhan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan supplier atau pemasok bahan baku. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok sehingga pada saat kita membutuhkan persediaan, maka pemasok akan segera memenuhi permintaan. Biaya persediaan. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori,
yang masing-masingnya memiliki tugas yang berbeda. Di antaranya ada biaya pemesanan, biaya persiapan, biaya kehabisan, dan biaya penyimpanan. Cara menentukan biaya persediaan. Pertama, ada metode FIFO. Seperti namanya, first in first out. Pada metode FIFO, barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama akan dijual. Yang kedua, ada metode LIFO. Metode last in first out atau masuk terakhir keluar pertama adalah metode pencatatan persediaan. Barang di mana persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, dan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan kemudian hari. Metode average untuk menghitung persediaan barang. Metode average atau rata-rata pertimbangan adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata tertimbang. Kelola stok barang dengan fitur metode biaya persediaan jurnal. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.